Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas anak-anakku, khususnya kelas 11 IPS 2. Perkenalkan, saya Supriyanto Adirawan, guru mata pelajaran ekonomi. Di sini tentunya saya akan menyampaikan untuk bab yang keempat tentang materi indeks harga dan inflasi. Kemarin tentunya kita sudah bahas tentang indeks harga, dan untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa itu inflasi. Kalau kita kaitkan dengan era digitalisasi dan perekonomian kita sekarang ini, di mana krisis ekonomi dan tentunya perpecahan yang terjadi, kalau kita lihat antara Rusia dan Ukraina, yang tentunya menyebabkan ada dampak ekonomi, dan tentunya dampaknya adalah inflasi. Kalau kita lihat pengertian daripada inflasi itu sendiri adalah naiknya harga secara terus-menerus dan menyeluruh sebagai akibat tidak seimbangnya arus uang dan arus barang. Nah, kalau kita istilahnya perhatikan contoh inflasi yang terjadi akibat dari istilahnya perang Ukraina dan Rusia. Pada bulan-bulan kemarin di media televisi bagaimana harga BBM yang naik, terutama minyak sayur, dari harga yang kurang lebih istilahnya hanya di kisaran harga 16.000 sampai dengan 14.000, tetapi yang terjadi di pasaran harganya melambung naik, anak-anakku. Yang tentunya disebabkan ada beberapa faktor di sini. Yang tentunya adalah faktor kenaikan harga barang itu sendiri. Makanya tentunya bagaimana pemerintah dengan cara untuk mengatasi terjadinya inflasi, yaitu dengan cara yang pertama adalah operasi pasar melalui Kementerian Perdagangan, di mana operasi pasar ini menekan laju kenaikan harga barang, terutama minyak sayur, yang dari harga misalkan sampai dengan misalnya 50.000, 45.000, ya, net harga untuk istilah negara kita, istilahnya terutama istilah di Perindak sendiri adalah 14.000 rupiah untuk menekan laju inflasi. Lalu kita lihat, selain daripada inflasi, adanya deflasi, adalah turunnya harga secara terus-menerus dan menyeluruh sebagai akibat tidak seimbangnya arus uang dan arus barang. Nah, kalau kita lihat di sana ada berbagai macam jenis-jenis inflasi. Menurut tingkat keparahannya, yang pertama inflasi ringan. Inflasi ringan itu di bawah kurang lebih 10% per tahun. Yang kedua adanya inflasi sedang 10 sampai dengan misalnya 30% per tahun. Lalu inflasi berat 30 sampai dengan 100% per tahun. Dan yang terakhir adalah inflasi sangat berat atau hiperinflasi, di atas kurang lebih 100% per tahun. Kalau kita bayangkan dengan poin yang keempat ini, kita tidak bisa membayangkan yang terjadi di dalam istilahnya hiperinflasi. Contoh yang kita alami sendiri di negara Indonesia ini pada waktu terjadi krisis moneter pada tahun 1998-1999 yang mengakibatkan banyak sekali terjadinya inflasi, hiperinflasi, dan mengakibatkan terjadinya krisis moneter. Tidak Indonesia saja, tetapi seluruh istilah dunia. Yang terparah adalah Thailand dan termasuk istilah Indonesia. Yang mengakibatkan adalah tentunya harga-harga melambung naik. Menurut sebab timbulnya inflasi, yang pertama tentunya ada demand pull inflasi atau kenaikan atau tarikan permintaan. Yang kedua adalah cost inflasi. Cost inflasi ini adalah desakan biaya produksi. Lalu yang ketiga ada inflasi campuran, dan yang keempat adalah defisit anggaran. Nah, kalau kita istilahnya perhatikan pada tahun istilahnya beberapa tahun yang lalu, mulai dari tingkat inflasi tergantung daripada prioritas yang utama beredarnya uang di masyarakat juga. Beredarnya uang di masyarakat ini disebabkan
daya jual beli masyarakat. Kalau kita menurut asal inflasinya, ada dua asal inflasi. Yang pertama adalah domestic inflasi atau inflasi yang berasal dari dalam negeri, dan impor inflasi, inflasi yang berasal dari dalam negeri. Menurut cakupan pengaruhnya, kita lihat ada closed inflasi, inflasi tertutup, dan ada open inflasi, inflasi terbuka. Kalau kita istilahnya perhatikan, untuk pengukuran laju inflasi dihitung berdasarkan rumus IHK sama dengan T dikurangi IHK, T dikurangi 1 dibagi IHK, T dikurangi 1. Keterangannya adalah IHK T adalah indeks harga konsumen periode tertentu, sementara IHK T min 1 adalah indeks harga konsumen pada waktu periode tertentu. Ada beberapa indeks harga yang tentunya di dalam pengukuran untuk inflasi. Untuk lebih lanjutnya nanti dibahas di dalam pertemuan selanjutnya. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih, tetap fokus, tetap semangat, sukses selalu untuk kita semuanya. Semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.